Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala karim, ilahi anta maksudi waridaka malubi. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami, channelnya Emil Nur Salam. Teman-teman, kali ini kita mengulang kembali agar terus membiasakan diri kita untuk bertanya hal-hal yang bermanfaat kepada para ulama-ulama, para ustadz-ustadz dengan dalil-dalil perkataan Allah. Nah, kali ini kita mau membahas tentang sholat, yang diwajibkan sholat, ya, yang diwajibkan sholat itu siapa? Ya, yang pertama kita ambil dalam surat An-Nisa 103. Yang diperintahkan sholat itu adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu waqimis sholah, hai orang beriman, tegakkan sholat. Nah, itu surah An-Nisa 103. Ya, yang dikatakan orang beriman itu yang bagaimana? Al-Baqarah ayat 3. Orang beriman itu dapat membedakan yang gaib, dapat mengetahui perkara yang gaib. Allah tuh gaib, malaikat gaib, setan gaib. Nah, apa tanda-tanda orang beriman? Dalam surah An-Anfal ayat 2, apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah imannya, apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hatinya. Surah An-Anfal. Nah, apa itu iman? Ketika Nabi Muhammad ditanya sama Jibril, ya Muhammad, akhbirni ani Islam, ya Muhammad, akhbirni ani iman. Ketika ditanya, ya Muhammad, apa itu iman? Kata gurunya Jibril alaihissalam. Maka dijawablah sama Nabi Muhammad, zikrullah lillazi antasa'a qulubuhum li zikrillah. Tidaklah seorang itu dikatakan beriman sebelum hatinya khusyuk mengingat Allah. Itulah orang beriman. Arti iman zikrullah, arti iman itu percaya. Ketika ditanya sama Jibril apa itu iman, ingat Allah, itulah iman. Nah, kita kembali ke pangkal ayat tadi dalam surah Nisa, ya ayyuhallazina amanu waqimis sholah. Maka yang diperintahkan sholat itu orang beriman. Orang beriman itu dapat membedakan mana Allah, mana malaikat, mana setan. Orang beriman dapat membedakan mana yang gaib. Karena kalau nggak dapat kita membedakan yang gaib, ketika kita mengerjakan rukun sholat, kita menyembah, siapa yang kita sembah? Cuman yakin-yakin saja. Sementara Allah itu ada, setan itu ada, malaikat itu ada. Kalau nggak kita tahu membedakannya, benar kita menyembah Allah. Kan berbohong namanya kita kalau menyembah Allah. Memang ada Allah yang kita sembah. Nah, itu kalau menyembah, memang ada Allah yang kita sembah. Dan dapat kita bedakan mana yang Allah, mana yang setan, mana malaikat. Itulah yang gaib. Ini untuk kita membuka wawasan kita, menambah wawasan kita, agar kita senantiasa bisa terus bertanya kepada orang-orang yang benar, bagaimana sebenar-benarnya. Ya, jadi kita supaya paham ini perkataan Allah. Ini semua perkataan Allah. Allah yang bilang yang dituntut itu orang-orang beriman, yang diperintahkan itu orang-orang beriman. Orang beriman itu yang dapat membedakan yang gaib. Allah gaib, setan gaib, malaikat gaib. Nah, apa tujuan sholat itu? At-Toha 14. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tak ada lagi Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimi sholah, tegakkan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. At-Toha 14. Sudah jelas itu tujuan sholat untuk mengingat Allah, bukan untuk menceritakan, bukan untuk mengingat yang lain-lain. Dalam keadaan sholat kita nggak usah bohong. Kadang kita sholat teringat pekerjaan, teringat bini, teringat anak, teringat hantu, teringat ini, segala macam yang teringat ketika dalam mengerjakan rukun sholat. Kita nggak usah bohong. Nah, hukumnya ketika kita mengingat selain Allah di dalam sholat, hukumnya itu syirik, menduakan Tuhan, menduakan Allah. Itu hukumnya. Orang syirik itu
Tempatnya apa? Neraka jahanam tempatnya, kata Allah. Baca Al-A'raf 179. Jadi ke neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Az-Zumar 22. Yang mana yang masuk neraka? Orang yang hatinya lalai dalam mengingat Allah. Celaka mereka orang yang sholat. Al-Ma'un ayat 4. Nah, itu perkataan Allah semua. Coba teman-teman, saudara-saudara, simak lagi setiap perkataan-perkataan Allah itu, agar kita tidak menjadi pengikut-pengikut ulama-ulama yang salah. Kita kan mau mengikut ulama yang soleh. Nah, jangan sampai mengikut ulama-ulama yang salah. Mereka berucap tapi mereka sendiri tidak tahu. Oke teman-teman, terima kasih. Silakan berkomentar. Tentunya tentunya hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, mohon maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.